Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini gue ingin membuat video yang ringan-ringan aja. Dan ditambah di tengah PPKM ini kita tetap mereview mobil. Cuman karena kita nggak boleh kemana-mana, kita harus stay di rumah aja. Kita reviewnya secara virtual nih guys. Nah, dalam video ini gue ingin membahas sebuah mobil yang menarik banget, yang mempunyai value for money sangat baik dan akan mempersengit di kelas SUV compact nantinya pada saat dia sudah resmi mengaspal di Indonesia. Jadi mobil ini adalah sebuah SUV compact, yaitu Renault Kiger atau Renault Kiger. Jadi apapun itu sebutannya, tapi namanya Renault Kiger. Nah, video ini gue akan membahas secara lengkap tentang spesifikasi dan detail-detail lengkapnya tentang mobil ini, karena memang menarik banget. Dia ini mengisi lini jajaran-jajaran seperti Nissan Magnite, terus ada Toyota Race, ada Kia Sonet gitu ya, yang harganya semua di bawah 300 juta. Karena memang mobil ini dikabarkan harganya juga di bawah 300 juta dan bergaya SUV compact. Jadi akan semakin sengit di kelas SUV compact nantinya. Nah, gimana detail lengkapnya tentang mobil ini? Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, kita masuk aja ke pembahasan pertama. Dan sebelum gue bahas tentang desain eksteriornya, ini gue pengen ngasih informasi tambahan aja sedikit. Kalau misalkan mobil ini sebenarnya tuh udah diperkenalkan di negara asalnya gitu ya pada bulan Januari lalu, tepatnya pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Nah, langsungnya ini kita ngomongin tentang desain eksteriornya gitu ya. Nah, mobil ini sendiri kalau misalkan kita bahas dari tampilan depannya terlebih dahulu gitu guys, mobil ini tuh memiliki gaya desain yang mirip-mirip dengan Renault Climber. Jadi dari grillnya dia memberikan warna yang sporty dengan balutan warna hitam doff, lalu ada beberapa aksen chrome di bagian grillnya. Jadi benar-benar ini perpaduan antara Renault Climber atau Renault Koleos dan juga Renault Triber. Jadi ketiga mobil yang udah ada ini di deretan Renault ini mungkin dipadukan dan jadilah si Renault Kiger ini atau Renault Kiger ini gitu ya. Jadi benar-benar dia tetap mempertahankan gaya yang gagah, sporty layaknya SUV compact crossover pada kelasnya gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin geser sedikit ke bagian lampu depannya, ini yang menarik. Jadi dia ada dua layer atau dua susun yang dua-duanya ini sudah LED. Pada bagian atas itu terdapat lampu DRL atau Daytime Running Light yang sudah LED juga, dan hebatnya atau kerennya, kalau misalkan di bagian bawahnya itu lampu utamanya juga sudah full LED dengan menggunakan 3 buah LED proyektor. Jadi benar-benar memberikan kesan yang modern, futuristik, dan juga pastinya kesan mewah pada mobil ini karena memang semuanya sudah full LED. Oke, sekarang kita geser ke bagian sampingnya gitu ya. Nah, ini yang benar-benar membuat masyarakat Indonesia nantinya akan suka dengan mobil ini karena mobil ini adalah sebuah SUV compact gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini SUV compact tuh lagi banyak diburu atau digemari sama masyarakat Indonesia. Nah, ngomongin dari sebutan dia sebagai SUV compact, kita ngomongin tentang dimensinya terlebih dahulu. Panjang dari si Kia Kiger ini itu 3,9 meter dan juga memiliki lebar 1,7 meter dan juga tingginya 1,6 meter. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri dia 2,5 meter dan ground clearance-nya karena dia sebuah SUV compact, jadi dia terbilang cukup baik untuk ground clearance-nya, yaitu 205 mm. Nah, ngomongin dari tampilan sampingnya, desain eksteriornya ini sangat gagah, sangat sporty berkat adanya over fender dan juga side body molding yang benar-benar memberikan kesan SUV compact crossover yang sangat gagah gitu di Renault Kiger ini. Nah, kalau misalkan kita turun lagi ke bagian bawahnya, itu kita bisa menemukan velg yang sudah mengusung konsep dual tone dan juga berukuran yang terbilang cukup besar di kelasnya, yaitu berukuran 16 inch. Jadi benar-benar memberikan kesan yang sangat sporty, gagah, dan juga semakin maco dilihatnya kalau misalkan kita lihat dari bagian samping.
Oke, sekarang kita geser lagi nih ke bagian belakangnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dari desain eksterior di tampilan belakang Renault Kiger ini benar-benar tetap dipertahankan gaya sportinya, gaya yang gagahnya, dan benar-benar sangat futuristik terlihatnya. Karena memang dari lampu belakangnya sendiri dia sudah sama seperti di lampu depan, dia juga sudah menggunakan lampu belakang full LED, dan untuk gaya desainnya sendiri pada bagian belakang ini benar-benar berbeda dengan Renault lainnya. Nah, kalau misalkan kita tarik secara keseluruhan gitu ya, ngomongin dari desain eksteriornya, ini memiliki gaya desain yang benar-benar mirip dengan konsepnya. Jadi Renault Kiger ini memiliki mobil konsep yang sangat futuristik gitu ya, dan ini diklaim sama Renault-nya 80% mirip dengan mobil konsepnya. Jadi tidak berubah drastis dari apa yang sudah diperkenalkan pada mobil konsepnya. Jadi kalian bisa lihatnya di gambar ini mobil konsepnya, dan ini adalah Renault Kiger yang sudah diperkenalkan di negara asal. Jadi kita tunggu aja pada saat nanti udah masuk ke Indonesia. Oke, setelah kita ngebahas dari tampilan luarnya atau eksterior, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya untuk membahas desain interiornya nih guys. Nah, kalau misalkan kita ngomongin desain interiornya, memang belum ada kabar pastinya atau informasi yang valid tentang desain interior dari Renault Kiger ini, karena memang belum banyak yang beredar dan belum banyak juga info-info tentang desain interiornya. Tapi kalau misalkan kita mencari dari tim setir kanan, kita mendapatkan gambar-gambar yang beredar gitu ya dari rumor-rumor yang ada. Dia ini memang untuk desain interiornya tetap mempertahankan gaya yang sporty dengan balutan full warna hitam di bagian interiornya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin panel instrumennya atau misalkan seperti speedometernya gitu ya, ini dari rumor yang beredar dia sudah menggunakan speedometer perpaduan antara analog dan juga digital. Jadi ini benar-benar menarik banget dan pastinya sudah mengikuti gaya-gaya desain speedometer yang ada sekarang di dunia otomotif. Jadi benar-benar sangat futuristik, mewah, dan juga tetap mempertahankan gaya sportinya. Kalau misalkan kita geser lagi ke bagian head unitnya, ini juga terdapat head unit yang ini bisa terlihat cukup besar gitu ya di kelasnya, dan untuk dipadu-padankan di mobil ini, jadi sangat cocok, sangat besar, dan bisa kita lihat mungkin nantinya head unit ini juga sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Nah, kalau misalkan ngomongin interiornya, mobil ini karena dia adalah jajaran SUV compact dan mobil ini terdapat 2 baris, yang artinya mobil ini hanya bisa menampung untuk kapasitas 5 orang aja. Jadi benar-benar sebuah mobil yang menarik banget dan bisa banyak diburu sama masyarakat Indonesia nantinya. Oke, kita masuk lagi ke poin berikutnya yang ketiga, yaitu tentang fitur dari Renault Kiger ini. Nah, ini nggak kalah menarik dengan kompetitornya, dengan jajaran SUV compact lainnya yang sudah bermunculan di Indonesia seperti Kia Sonet, Toyota Race, Nissan Magnite, yang semuanya memiliki fitur-fitur yang sangat modern, sangat canggih, sangat pintar, dan memiliki value for money sangat baik gitu ya. Nah, Renault Kiger ini juga dikabarkan memiliki fitur-fitur yang menjadi keunggulannya gitu, dan ini benar-benar menarik banget dan mampu bersaing di kelasnya nantinya pada saat udah rilis di Indonesia gitu ya. Nah, fitur-fiturnya ini guys, itu yang menarik adalah yang pertama, dia sudah terdapat fitur Apple CarPlay ataupun Android Auto di layar head unitnya, dan juga ada fitur air purifier yang artinya dia punya fitur di mana memasukkan udara ke dalam kabin mobil ini yang diklaim sama Renault-nya itu bisa memberikan udara yang baik, udara yang segar, apalagi ini fitur yang sangat berguna di tengah pandemi seperti ini. Nah, fitur lainnya juga untuk masalah sistem audionya, ini juga nggak kalah istimewa gitu ya, kalau misalkan di kompetitor-kompetitornya juga memiliki sistem audio yang sangat baik. Nah, Renault Kiger ini juga memiliki fitur pada sistem audionya yang nggak kalah keren, yaitu diklaim mampu memberikan efek suara 3 dimensi. Jadi benar-benar memberikan suara yang seperti surround system pada dalam kabin ketika kita mendengarkan musik atau menyalakan sebuah lagu yang sangat baik. Nah, ngomongin fitur-fitur lainnya, yang pastinya untuk fitur keamanannya tersendiri, Renault ini juga sudah diberikan fitur-fitur standar lainnya seperti SRS airbag, lalu ada ABS, ada EBD, ada traction control, dan itu akan memberikan rasa aman dan nyaman yang lebih baik lagi bagi para pemiliknya nanti. Jadi menurut gue untuk masalah fitur di Renault Kiger ini
nggak kalah keren dan pastinya akan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitornya nanti. Oke guys, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang jantung pacu atau kapasitas mesin dari si Renault Kiger atau Renault Kiger ini gitu ya. Nah, untuk kapasitas mesinnya dari rumor yang beredar itu dia ada kesamaan dengan Nissan Magnite karena memang Renault Kiger ini itu ada bekerja sama dengan Nissan. Sehingga kapasitas mesinnya ini sama persis dengan apa yang ada di mesinnya Nissan Magnite. Jadi untuk kapasitas mesinnya sendiri, dia diberikan kapasitas mesin 1000 cc, 3 silinder, dan itu benar-benar sama dengan Nissan Magnite, dan juga sama dengan Renault Triber. Tapi menariknya, yang berbeda dengan Renault Triber, Renault Kiger atau Kiger ini mesinnya sudah diberikan turbocharged atau mesin turbo. Mereka mengklaimnya untuk tenaga maksimalnya itu di angka 100 horsepower, dan juga torsi maksimalnya di angka 158 atau 160 Nm. Ini benar-benar sebuah angka yang pas untuk sebuah SUV compact crossover atau sebuah city car yang bisa kita gunakan sehari-hari sebagai mobil di dalam kota. Oke guys, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang harganya dan juga kabar yang beredar tentang waktu perilisan mobil Renault Kiger ini. Nah, untuk soal harganya ini yang menarik banget untuk dibahas karena memang persaingannya sangat sengit, sangat ketat gitu ya di jajaran-jajaran SUV compact lainnya. Seperti yang kita tahu, kita bahas dulu dari kompetitornya. Seperti Toyota Race itu harganya dari range 219 hingga 260 jutaan gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin Daihatsu Rocky itu harganya dari 215 hingga 230 jutaan. Terus kalau misalkan kita ngomongin Nissan Magnite itu dari 200 belasan juta hingga 240 jutaan. Nah, sekarang untuk Renault Kiger ini, walaupun dia belum rilis atau belum resmi mengaspal di Indonesia, tapi sudah banyak kabar beredar tentang harganya nanti pada saat dijual di Indonesia. Harga dari Renault Kiger ini, konon katanya dikabarkan menyentuh di angka 270 jutaan. Jadi benar-benar tipis-tipis sekali perbedaan harganya nanti di kelasnya, di kelas SUV compact crossover ini. Dan benar-benar sangat sengit nantinya, apalagi ketika dia melawan Toyota Race yang kini katanya menjadi SUV compact crossover yang paling memiliki value for money sangat baik gitu ya. Padahal dulunya posisi tersebut diposisikan dengan Kia Sonet gitu ya, karena memiliki value for money sangat baik, memiliki fitur yang sangat canggih, tapi kini Toyota Race. Dan pada saat nanti Renault Kiger masuk, apakah Renault Kiger ini bisa menggeser posisi-posisi dari Kia Sonet, Toyota Race, Daihatsu Rocky, ataupun Nissan Magnite. Jadi kita tunggu aja nanti pada saat dia sudah resmi mengaspal di Indonesia. Karena memang kabarnya sendiri, dia ini akan resmi rilis di Indonesia itu pada saat acara Gias gitu ya. Jadi kita tunggu aja benar atau tidaknya. Yang pastinya mobil ini akan mampu bersaing karena memang sama-sama memiliki value for money sangat baik dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya. Oke, jadi cukup itu aja video kali ini. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan di kesempatan kali ini gue akan mereview secara detail, secara singkat, namun lengkap mengenai Renault Kiger atau Kiger yang dikabarkan pada bulan September nanti akan rilis di Indonesia. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya. Siapa tahu mobil ini benar-benar akan memiliki banyak peminatnya nanti di Indonesia. Menurut kalian sendiri gimana nih tentang si Renault Kiger ini? Mampu nggak nih menggeser posisi seperti Kia Sonet ataupun Toyota Race yang kini sedang booming, sedang banyak diminati orang di Indonesia. Jadi langsung aja diisi di kolom komentar pendapat kalian tentang mobil yang satu ini gitu ya guys. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. So, gue Aditya Perdana Putra, pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.